Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom untuk Sumur Yakub yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Lydia, menemukan makna doa. Sebelum itu, nanti kalau ada yang mau sharing, ada sesinya, Bu Lydia akan memandu juga. Eh, Kalau ada yang mau bertanya, jawab silahkan nanti di kolom chat atau bisa raise hand. Sekarang sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas rahmat yang kau berikan pada kami, sehingga kami semua bisa berkumpul pada malam hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan kami juga akan lebih mengenal diri kami sendiri, serta kami memiliki pengetahuan, dan kami dapat merasakan nanti sharing yang akan dibawakan oleh Bu Lydia dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Bimbinglah, terangilah, dan latihlah dengan Roh Kudus-Mu untuk Dia yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini, dan juga teguhkanlah pikiran dan hati kami agar terbuka untuk mendengarkan apa yang akan diwartakan oleh Bu Lydia. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bu Lydia untuk memulai. Selamat malam, terima kasih Bersa. Saya sudah didampingi untuk pembukaan doa pembuka bersama-sama. Selamat malam Bapak Ibu. Seperti kata Bu Rosita, berapapun kita adanya, berapapun jumlahnya kita di malam hari ini, kita akan sharing bersama-sama. Kita mau tahu bagaimana makna doa Yesus dalam Injil Yohanes. Menarik sebenarnya tema malam hari ini. Saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Malam hari ini saya coba memilih tema untuk bacaan liturgi di minggu depan, yaitu bagaimana kita mau mengetahui apa sebenarnya makna dari doa Yesus di Injil Yohanes. Tema ini sebenarnya menarik buat saya, mungkin juga menarik buat Bapak Ibu ya. Sebenarnya apa sih makna yang Tuhan Yesus masih sempat untuk berdoa, masih mau peduli dengan kita, bahkan mengorbankan dirinya buat kita semua. Nah, malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu bersama-sama membicarakan perikop di Injil Yohanes bab 17 ayat 11 sampai 19. Nah, saya coba merangkum dalam timeline yang kita bicarakan malam hari ini, yaitu kita mau melihat pertama, kenapa tugas Yesus kedatang ke dunia itu sebenarnya sebagai apa? Kita patut sebelum dia melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, kita mau melihat doa Yesus seperti apa bentuknya untuk para murid-muridnya. Yang ketiga, kita akan lihat makna doa tersebut bagi Yesus buat para murid-muridnya. Dan kita tutup dengan kesimpulan serta refleksi bersama-sama. Jadi itu adalah poin-poin yang akan kita sharingkan bersama-sama di malam hari ini. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya kalau tampilan gambar ini yang pasti kita lihat bahwa ini adalah peristiwa apa mungkin kira-kira nih Bapak Ibu? Peristiwa tentang, ayo Bu Ros, tentang apa? Yuni, peristiwa Yesus dibaptis. ya, Yesus dibaptis. Nah, ini kan gambar ya udah biasa ya kita lihat. Kita mau menarik. Yesus dibaptis. Pasti Bapak Ibu tahu ya Yesus dibaptis tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya, tujuannya untuk supaya dia bisa sama setara dengan kita. Karena kita tahu dia sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Apa yang dikatakannya ketika pembaptisan itu terjadi? Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah
dan Yohanes pun menurutinya. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini ya. Yang kita pertemukan pasti satu, Tuhan Yesus punya kerendahan hati yang mau setara dengan kita, yang mau hidup dengan kita, menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah sendiri, tapi dia mau menunjukkan kerendahan hati. Satu hal yang kita pelajari dari sikap dan tindakan di awal sebelum Yesus melaksanakan tugas perutusannya yang menjadi tanggung jawab dia, dan dia melaksanakannya sampai akhir dan selesai di tugas tersebut. Nah, kita lihat lagi. Saya mau kaitkan hubungannya ketika Yesus dibaptis, di awal ketika dia melaksanakan tugas perutusan itu sampai akhirnya kita tahu juga, nanti di hari Kamis juga kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari awal datang sebagai manusia yang setara dengan kita, berkorban, menjalani proses kehidupan dia dengan berbagai mukjizat, berbagai tindakan yang dia lakukan, untuk kita sudah pasti tahu bahwa untuk keselamatan kita semua. Kita tahu juga bahwa akhir dari perjalanan dia sendiri, yaitu ketika dia diangkat, ketika dia naik ke surga. Apa yang dikatakannya kepada para muridnya? Yaitu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, dari peristiwa pertama ketika dia dibaptis, kita lihat Tuhan Yesus mempunyai rasa rendah hati yang menerima tugas perutusan dari Bapa, karena kita tahu ceritanya juga ya, Bapak Ibu udah menghadap merpati dan sebagainya, dia siap menerima tugas itu, dan di akhir dari perjalanan itu, dia pun memberikan satu perutusan. Dia pun memberikan perutusan itu kepada para muridnya, yaitu apa yang diberikan kepada para muridnya untuk membaptis, jadikanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah tugas perutusan bagi para murid-murid. Nah, di sini menarik nih buat saya. Mungkin Bapak Ibu, saya mau coba kaitkan dari peristiwa pembaptisan dan peristiwa kebangkitan atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebenarnya sama ya. Apa yang bisa kita temukan dari dua peristiwa yang tadi awalnya saya ceritakan. Yang pertama, bahwa sebenarnya peristiwa itu sama, yaitu kita temukan bahwa dua-duanya adalah sebagai tugas perutusan yang mau disampaikan oleh penginjil Yohanes, yang juga mau kita lihat kejadian peristiwa itu, bahwa yang dibicarakan dari kedua peristiwa itu adalah tugas perutusan. Perutusan yang pertama, ketika Tuhan Yesus dibaptis, tugas perutusan Tuhan Yesus yaitu sebagai seorang nabi, iman, dan raja. Nah, ini kalau kita gali lebih dalam lagi, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menjalankan perutusan tugas imamat ini. Tapi tidak berhenti sampai tugas perutusan dia sendiri. Nah, makanya tugas perutusan yang dia terima dari Bapaknya, dan kemudian tugas perutusan para murid itu, para murid ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan misi dan tugas perutusan kepada para murid. Jadi, dua hal peristiwa itu menyangkut bagaimana tugas perutusan Tuhan Yesus sendiri, baik kepada para murid maupun perutusan dia sebagai seorang nabi, iman, dan raja. Yang menarik, setelah kita mengetahui dua peristiwa penting dari awal perutusan dan sampai akhir perutusan dia sendiri, kita juga mau melihat bagaimana kita mau lihat bagaimana perutusan Tuhan Yesus sendiri dari tugas imamat dia. Tugas yang dia jalani selama dia melaksanakan tugas perutusan dia, yaitu sebagai seorang imam. Dia bertugas sebagai imam yang menguduskan. Mungkin Bapak Ibu juga tahu bagaimana seorang imam tugasnya di zaman dulu ya, orang-orang Yahudi, yaitu seorang imam yang menguduskan, yang berdoa, yang
mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, jadi bertugas untuk menguduskan. Nah, tugas itu dijalankan oleh Tuhan Yesus. Tugas yang kedua yaitu sebagai seorang nabi. Kita lihat juga perjalanan Tuhan Yesus bertugas mengajarkan pengajaran-pengajaran baik di bait Allah maupun di sinagoga-sinagoga maupun bahkan sampai di pasar-pasar dimanapun dia ada, dia memberikan pengajaran. Tugas yang kedua dia laksanakan. Tugas yang ketiga adalah pengembalaan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, yaitu melayani. Nah, tugas perutusan ini tidak berhenti. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, tidak berhenti sampai dia wafat, dia bangkit, tidak pernah berhenti, dan bahkan sampai hari ini kita pun menjalankan tugas perutusan itu. Jadi bukan cuma murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid mendapatkan tugas dan perutusannya berakhir sampai di situ, tetapi tidak berakhir sampai ke murid-murid. Kita melanjutkannya sampai hari ini, kita semua adalah murid yang diutus, kita semua adalah punya tugas sebagai utusan, yaitu iman, nabi, dan raja. Nah, itu sekilas pengantar dari saya bagaimana kita mau kaitkan kenapa Tuhan Yesus, makna doa yang dia berikan kepada murid-muridnya, bagaimana awalnya dia harus turun, punya kerendahan hati, mempunyai tugas, diwariskan kepada para muridnya, dan tidak berhenti sampai di situ, dan sampai sekarang pun juga tugas itu masih kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini saya buat kayak identitas ya, identitas kayak KTP. Wah, tugas Tuhan Yesus itu sebagai seorang imam. Bapak Ibu tahu ya, bagaimana dia seorang imam, bagaimana dia seorang nabi mengajar, setiap kali masuk ke kota-kota, nanti ada yang dia diterima, ada pun dia diusir, sampai akhirnya dia mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan di perjalanan terakhir dia. Sebagai seorang imam, tugas dia apa yang dia lakukan? Sebagai seorang imam, tugas dia adalah menyucikan para murid dalam rupa doa. Nah, seperti perayaan Ekaristi, setiap kali Tuhan Yesus mengadakan makan bersama makan bersama para muridnya, selalu memberikan pengajaran, selalu memberikan doa, selalu menuntun murid-muridnya. Kita tahu terakhir adalah perjamuan malam terakhir itu, selalu menyucikan para muridnya di dalam rupa doa. Nah, selain peristiwa terakhir, perjamuan malam terakhir, sebenarnya Tuhan Yesus banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyucikan para muridnya dalam rupa doa pertama. Ketika Yesus menengadah cara Tuhan Yesus menyucikan atau berdoa. Setiap kali berdoa itu sebenarnya menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menyucikan para murid-muridnya. Pertama, yaitu ketika Yesus menengadah ke langit. Yang kedua, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Nah, ada dua hal yang saya pengen sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa ketika Yesus menengadah ke langit, maksud artinya bahwa ini adalah kebenaran. Inilah hidup yang kekal. Kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus mengangkat 2 roti dan 5 ikan ya. Kita ingat ketika diangkat, Tuhan Yesus selalu menengadahkan atau berdoa. Berdoa pasti mengangkat wajahnya ke langit, atau ciri-ciri dia selalu yaitu di tempat yang sunyi ketika dia berdoa. Ini mau menunjukkan bahwa inilah kebenaran, inilah hidup yang kekal yang ingin ditunjukkan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia sendiri adalah sebagai anak. Dia ingin memuliakan anakmu supaya anakmu itu memuliakan engkau. Nah, di sini mau menunjukkan apa? Ketika dia harus selalu berdoa, menyebutkan nama Bapa, terutama di doa Bapa Kami juga ya. Ibu tahu doa Bapa Kami bagaimana dia mengajarkan juga kepada para muridnya. Sebenarnya tujuannya untuk mengenal Bapa. Mengenal Bapa berarti kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Apa yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika kita mengenal Bapa, kita juga mengenal Dia sendiri. Kita mau mengenal bahwa Dialah yang telah diutus oleh Bapa. Jadi mau menunjukkan bahwa Dia sendiri adalah Dia yang menunjukkan hidup yang kekal, dan Dia sendiri menunjukkan relasi, mau menunjukkan relasi hubungan antara
Bapa dan anak, supaya para murid juga diajari berdoa bagaimana mempunyai relasi. Itulah yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus. Begitupun sampai hari ini kita pun merasakannya ya, Bapak Ibu, bagaimana ketika kita berdoa, kita memohon ataupun kita mengucapkan syukur, kita tahu kita punya relasi. Itulah yang ingin disampaikan, itulah yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam fungsinya dan bertugasnya sebagai seorang imam. Ini menunjukkan setiap para muridnya dalam bentuk rupa doa. Imam kepada Yesus artinya berarti iman. Kita percaya bahwa sebagai seseorang yang diutus oleh Bapa yang merupakan dasar dari pengenalan itu sendiri dan hidup yang kekal. Nah, itulah tugas perutusan atau tugas dia sebagai seorang imam yang ingin membawa kita atau membawa para murid untuk mempunyai relasi dengan Bapa. Ya, itulah di mana kita mau dikenalkan bahwa itulah pengenalan kita akan hidup yang kekal. Nah, ini adalah tugas perutusan dia selama menjalani tugas perutusan selama 3 tahun ya. Itu dalam perjalanannya banyak kejadian-kejadian yang dia alami juga. Ketika juga harus ditolak, ketika dia dihina, ketika juga dia harus dicaci maki ataupun dia juga dimuliakan ataupun dia ditinggikan ketika mempertobatkan orang. Banyak cerita-cerita yang kita tahu bahwa begitu besar tugas perutusan yang dijalani oleh dia sendiri. Nah, kita lihat tadi tugas dia sebagai seorang imam. Kita juga pernah tahu bahwa dia disebut juga sebagai imam yang agung. Kenapa dikatakan sebagai imam yang agung? Satu, ketika perjamuan Yesus bersama murid-muridnya pasti selalu diawali dan diakhiri dengan doa yang panjang. Doa panjang, cerita, dan terakhir adalah doa imamat yang disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, di sini Yesus sebagai imam besar agung berdoa bagi umatnya. Itu kita temukan di kitab Ibrani 4 ayat 14. Jadi bagaimana perjamuan Yesus selalu diawali mengatakan bahwa itulah dia seorang iman, dan apa yang kita alami sekarang kita bisa kaitkan dengan perayaan Ekaristi juga ya Bapak Ibu. Ada seorang imam yang memimpin kita semua berdoa yang diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa imamat, dan doa imamat itu adalah doa perutusan buat kita semua. Itulah yang dijalankan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, di sini itu pengantar, kita hanya pengantar bahwa bagaimana tugas Tuhan Yesus berjalan, bagaimana awalnya menjalankan tugas para murid dan membawa hubungan relasi dengan Bapa, dan kita tahu bagaimana tugas dia sebagai seorang iman, tugas imamat dia. Selanjutnya kita mau lihat di kitab suci. Kitab suci hari ini kita mau membahas Injil Yohanes. Saya minta bantuan bisa baca di ayat 1 sampai 5. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu. Bu Feroh, bisa bantu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya baca. Saya bisa. Oke, thank you. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, makasih Mariana. Bapak Ibu, saya mau mencoba kita lihat dari ayat 1, karena supaya ada kaitannya dari
dengan ayat 11-19 nantinya. Nah, seperti tadi demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tibalah saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Nah, kata-kata ini menarik seperti tadi bahwa mau menunjukkan bagaimana relasi Tuhan Yesus dengan Bapa, bagaimana dia mau membawa hubungan itu ada. Nah, sini menarik. Ayat 1 sampai ayat 5. Apa sebenarnya yang dibicarakan dari tadi kita baca ya. Dia berdoa kan, berdoanya, ya Bapa, kepadaku dari mereka itu milikmu dan engkau telah memberitahu mereka. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang demikianlah kata Yesus ketika menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anak memuliakan engkau memberikan kepadanya, inilah hidup yang kekal, aku telah memuliakan engkau, sekarang ya Bapa. Nah, lihat bagaimana relasi yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri di ayat 1 sampai 5. Nah, kita mau lihat apa yang dikatakan. Ayat 1 sampai 5 mau menunjukkan bagaimana Bapa dan anak itu saling memuliakan. Dia saling memuliakan satu sama yang lainnya. Nah, dalam konteks ini, Bapa dan anak yang memuliakan satu sama lainnya melalui peristiwa salib. Nah, peristiwa salib ini apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan dalam konteks ayat 1 sampai 5 ini yaitu kita mau lihat paradoks kemuliaannya itu. Nah, kita mau lihat ayat 1 sampai 5 mau menunjukkan bahwa Bapa dan anak saling memuliakan. Dalam konteks ini, Bapa dan anak akan memuliakan satu sama lainnya melalui peristiwa salib. Nah, peristiwa salib ini seperti apa yang ditekankan di dalam konteks ayat 1 sampai 5 ini. Nah, paradoks kemuliaan melalui peristiwa salib itu maksudnya bahwa salib itu sendiri merupakan bentuk suatu penghinaan yang terbesar yang dapat kita bayangkan waktu itu ya di masyarakat Yahudi, masyarakat kuno pada waktu itu, bahwa ketika seseorang disalibkan itu ada suatu peristiwa yang penghinaan terbesar yang dia alami dalam dirinya ketika berbicara tentang peristiwa salib itu. Tapi itu pun adalah suatu kebenaran. Setuju ya Bapak Ibu bahwa walaupun peristiwa salib itu suatu penghinaan bagi orang Yahudi, tapi itu adalah kebenaran bagi Tuhan Yesus sendiri. Kebenaran apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Yaitu ketaatan. Ketaatan apa yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus sendiri? Kepada Bapaknya. Ketaatan yaitu Yesus memuliakan Bapa dengan cara yang taat dan melakukan kehendak Bapa. Nah, doa dari apa yang dikatakan dari ayat 1 sampai 5 mau disampaikan bagaimana relasi Bapa dan anak yang saling memuliakan. Nah, ini menarik dalam konteks ayat 1 sampai 5. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa di ayat 3 kita lihat tadi bahwa tema pengenalan Allah dalam konteks orang-orang Yahudi ataupun orang Yunani itu pasti berkaitan dengan konsep keselamatan. Pasti Bapak Ibu tahu ya bahwa mereka mengharapkan Mesias, mereka mengharapkan keselamatan. Dan sampai hari ini mereka juga masih mengharapkan suatu keselamatan orang-orang Yahudi itu. Jadi mereka menganggap bahwa ketika mereka mengenal Allah, mereka itu adalah Allah yang berkaitan dengan keselamatan Mesias itu. Nah, itu yang mau ditekankan di Injil Yohanes ini, bahwa pengenalan Allah menurut orang-orang Yahudi, bahwa itu adalah keselamatan yang diberikan kepada mereka. Kita lihat di ayat 6 sampai 10. Mungkin ada yang bisa bantu lagi, Bapak Ibu, ayat 6 sampai 10. Oke, saya bantu, Sis. Makasih. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Tadi kita lihat ya, ayat 1-5 menunjukkan Tuhan Yesus bahwa bagaimana relasi antara Allah dan anaknya. Kita lihat betapa pentingnya melihat bahwa hubungan itu antara Yesus dengan Bapa itu kita tidak boleh juga mengerti sebagai suatu hubungan yang identik ya, maksudnya sebagai manusiawi hubungan Bapa dan anak, tetapi ini adalah hubungan Bapa dan anak yang merupakan sebagai suatu hikmat ilahi. Itu di ayat sampai 5 sebelum kita masuk di ayat 6. Nah, kita lihat di ayat 6 tadi setelah dibacakan, apa yang dikatakan? Aku telah mengatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Dan segala milikku adalah. Nah, coba Bapak Ibu dari awal ayat 1 sampai ayat 10. Sebenarnya itu antara dialog ya. Dialog Tuhan Yesus itu dengan Bapa. Bagaimana cara dia berdoa. Bagaimana dia mengungkapkan hubungan relasinya dengan Bapa. Nah, kita lihat. Nah, ayat 6 dan 10. Nah, ayat 6 sampai 10 mau berbicara tentang apa nih sebenarnya Bapak Ibu, kita lihat. Yang pertama, yang mau dibicarakan adalah kemuliaan nama Allah Bapa sebagai Yesus di dunia. Yang kedua adalah ada dua bagian doa yang bisa kita temukan di dalam satu perikop tersebut. Doa Yesus, karena judul perikop itu adalah doa Yesus untuk para muridnya. Nah, ternyata di dalam doa itu dibagi dua bagian setelah dia berdoa begitu panjang. Dari ayat 1 menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah dan kemuliaan dia sendiri. Ayat 6 sampai ayat 10 bagaimana kemuliaan Allah Bapa itu dan kemuliaan dia sebagai dirinya sendiri yang ada di dunia. Nah, di sini kita menemukan ada dua bagian doa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Dari perikop keseluruhan perikop itu dari ayat 1 sampai ayat 24. Tapi malam hari ini kita hanya membahas dari ayat 6 sampai 19. Berarti doa yang akan dimaknai atau doa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus adalah doa untuk murid-muridnya yang ada ketika itu. Yang ada di saat itu. Nah, doa yang selanjutnya di ayat 20 yaitu doa untuk murid-muridnya yang akan datang. Nah, jadi kita bisa paham bahwa ternyata doa yang begitu panjang dari ayat 1 sampai 24 cukup panjang ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat doa Yesus, kok doa panjang sekali ya. Ternyata doanya mengandung makna. Ternyata doa yang ayat 6-19 itu doa yang di saat ini yang dia bersama murid-muridnya. Bayangkan dia doakan juga untuk di saat kemudian nantinya. Nah, apa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus? Yang pertama yaitu Yesus mau, tadi ya aku berdoa buat mereka, aku berdoa ini. Akhirnya dia menunjukkan dirinya, hubungannya sebagai seorang manusia yang awalnya itu hubungannya dengan antara kemuliaan Bapa dan kemuliaan dia. Karena dia sendiri adalah Allah juga sebagai manusia. Bagaimana dia berdoa, menunjukkan relasi bahwa ini loh Bapa saya doa seperti ini. Kemudian akhirnya dia menunjukkan lagi kerendahan hati dia. Saya berdoa untuk murid-murid saya. Dia sudah turun menunjukkan bahwa
saya sebagai seorang manusia. Nah, Yesus mau memohon sebenarnya apa? Lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari yang jahat, yang bekerja dalam dunia kemanapun mereka diutus. Ingat, di pengantar tadi saya menunjukkan Bapak Ibu dua peristiwa yang penting, yang dua-duanya sebenarnya sama bahwa apa yang mau disampaikan dari peristiwa itu, yaitu tugas perutusan. Murid-murid pun mendapat perutusan setelah kenaikan Tuhan Yesus. Murid-murid pun mempunyai tugas misi untuk melanjutkan karya keselamatan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia mohon doa kepada Bapaknya supaya mereka itu dijauhi dari segala yang jahat ketika mereka bekerja ketika diutus. Keterpisahan mereka dari dunia mengingatkan kita bahwa Yesus juga bukan dari dunia. Jadi kita tahu ya, dari doa itu kita lihat Bapak Ibu, oh iya, dia berdoa dengan Bapa, mengingatkan dia juga bahwa dia juga bukan dari dunia. Sedangkan yang ayat 6 sampai 10 dia doa untuk murid-murid yang menunjukkan kemanusiaan dia, menunjukkan bagaimana dia juga mendoakan murid-muridnya yang setara dengan dia. Nah, doa yang selanjutnya yaitu di ayat 20. Nah, doa yang kedua ini sebenarnya yang mau mengemukakan persoalan di zaman penulis keempat yaitu Yohanes ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang mau disampaikan sebenarnya? Dia mau menyampaikan nantinya, mau menunjukkan bahwa kesatuan orang yang percaya agar dunia mengenali semua kegiatan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka itu di ayat 21, di ayat sampai 23. Di Injil Yohanes ini bab 17 ya. Jadi ini yang disampaikan oleh penulis bahwa ada kesatuan antara orang-orang yang percaya untuk mengenali semua kegiatan. Kita ingat kegiatan Tuhan Yesus ya dari awal mengenali sampai semuanya di tengah-tengah mereka. Kegiatan apapun, mujizat, penyembuhan, ataupun yang kegiatan apapun yang dilakukan, penulis Injil hanya mau menunjukkan bahwa untuk mengenal bagaimana kegiatan atau pekerjaan atau perutusan Tuhan Yesus tersebut. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke ayat 11. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya lagi untuk membaca ayat 11 sampai ayat 15. Halo, ada yang bisa bantu? Ya, saya baca ya. Thank you. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau menjaga mereka dari yang jahat. Terima kasih, Nirina. Bapak Ibu, menarik ya. Dari ayat 1 sampai 5, berbicara bagaimana dengan kemuliaan Allah Bapa dan kemuliaan Yesus sendiri. Ayat 6 sampai 10, Tuhan Yesus sudah turun setara dengan manusia, mendoakan orang-orang atau mendoakan murid-muridnya yang setara dengan dia. Di ayat 11-15, lebih dalam lagi dia mendoakan
mereka, untuk perutusan mereka loh. Padahal mereka itu belum diutus, ya belum diutus, tapi mereka sudah didoakan sebelumnya. Nah, kita lihat apa makna dari ayat 11 sampai 15. Saya tambahin ya ayat 16-nya. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tangkap ya. Doa itu, bayangkan Tuhan Yesus sudah berdoa padahal murid-murid itu belum diutus loh. Belum nyampai pada kebangkitan dua peristiwa tadi. Yang pertama Tuhan Yesus dibaptis, yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus sendiri, tapi Tuhan Yesus sudah berdoa. Nah, inilah murid-murid yang selama perjalanan yang tidak memahami sebenarnya sampai akhirnya ketika dia wafat, baru kebenaran itu terjadi. Dan itu yang awalnya sebagai penghinaan bagi orang-orang Yahudi, tapi akhirnya menjadi suatu kebenaran. Dan bagi orang-orang yang percaya di saat itu ya. Kita lihat ketika dia selesai sengsara, wafat, bangkit, wafatnya itu, kita lihat betapa orang-orang semuanya berpencar, pulang dengan rasa kecewa, karena mereka tahu itulah kebenaran. Itulah salib adalah kebenaran. Nah, coba lihat dari ayat 11 sampai 19, bagaimana Tuhan Yesus mendoakan ya yang untuk perutusan mereka, padahal itu belum terjadi. Kita mau lihat. Ayat 6 sampai 19 berbicara tentang kemuliaan nama Allah Bapa sebagai Yesus di dunia. Yesus sudah mendoakan posisinya sebagai manusia yang setara dengan murid-murid, setara dengan kita ya. Nah, apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus sebenarnya? Yesus mau menyingkapkan nama Allah kepada muridnya. Pengen menyampaikan lagi nama Allah kepada muridnya di ayat 6. Ya, bagaimana hubungan relasi dia dengan Allah Bapa. Yang kedua, dia mau agar umatnya itu, agar murid-muridnya itu menguduskan namanya dengan melakukan perbuatan yang benar. Yang ketiga, pernyataan Yesus akan ketaatan para muridnya dan percaya sesuai kehendak Bapa kepada setiap manusia untuk memperoleh keselamatan kekal. Nah, kita lihat doa itu dari ayat 1 sampai 19, kita ada 3 bagian yang kita pahami sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya doa untuk keselamatan, doa di saat murid-murid nanti menjalankan visi misi yang diutus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, menarik ya Bapak Ibu sebenarnya. Nah, kita lihat doa untuk murid-muridnya di saat itu. Ya, jadi kejadian di 6:19 itu dia doakan di saat Yesus masih di dunia, Yesus masih hidup, masih mendoakan untuk murid-muridnya. Nah, dunia di dalam kita tahu perjalanan Tuhan Yesus kan awalnya juga banyak orang-orang Yahudi yang tidak percaya ya, mereka masih menyembah Allah-Allah yang lain, mereka masih dengan bait Allah yang masih harus dibatasi dengan imam-imam yang mempersembahkan kurban, masih ada yang peristiwa-peristiwa seperti itu, masih banyak orang-orang yang tidak mau percaya. Dan Tuhan Yesus sendiri berjuang ya dengan pengajaran ya, dengan pengajaran di bait suci atau dimanapun dia berada itu dia sendiri berjuang untuk menanamkan iman atau mengenalkan Allah Bapa sebenarnya ya tugas, karena itu adalah suatu tugas perutusan yang dia harus laksanakan sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, di dalam dunia doa itu yang dia sampaikan buat orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus yang datang dari Bapa sebagai utusan. Nah, itu yang mau disampaikan sebenarnya di doa itu. Makanya bagaimana dia mendoakan kemuliaan Bapanya dan kemuliaan dirinya, tapi kan murid-murid kan tidak paham sebenarnya. Sama mungkin seperti kita mengikuti dia, ketika dia berdoa kita tidak bisa tahu apa maknanya, nanti di saat peristiwa salib baru kebenaran itu terungkap. Nah, di dunia, Yesus di saat muridnya mendoakan di dunia orang-orang dunia ini, orang-orang yang tidak mau percaya, supaya menjadi satu. Tuhan Yesus mau membawa satu kesatuan yang diambil dari kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita kembali ke pengantar pertama tadi.
Ingat ya Bapak Ibu, tadi saya mengungkapkan dua peristiwa di mana Tuhan Yesus ketiga menyampaikan peristiwa terakhir ketika naik ke surga. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya pengen menyatukan semuanya itu menjadi satu dari doa itu. Jadi doa untuk murid-murid yang dia doakan itu, di saat dia masih hidup, masih di dunia, untuk menyatukan semua murid-murid itu dalam satu kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai dia menyertainya dengan Roh Kudus. Para murid ketiga peristiwa kenaikan Yesus ke surga tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sepanjang akhir zaman melalui Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus sebelum peristiwa itu terjadi, bayangkan ya Bapak Ibu, dia udah berdoakan dalam satu kesatuan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika kemudian kebangkitan kenaikannya ke surga, dia mengulang kembali untuk menyampaikan bahwa baptisan mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika murid-murid menerima visi misi itu berjalan 10 hari, nanti di saat Pentakosta baru mereka dikaruniai oleh Roh Kudus. Akhirnya mereka mewartakan Injil ke seluruh dunia. Nah, itu kaitannya ya sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita dari awal pengantar kita pahami, doa kita kaitkan dan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang saya mau kaitkan nih yang menarik-menarik, ayat-ayat yang menarik dalam perikop ini ya. Bapak Ibu, sebenarnya ada yang menarik juga buat saya. Kita lihat 17. Oh, lengkap dunia tadi 19. Nah, ayat 11 dan 12. Mungkin kecil ya dari Bapak Ibu ya, saya soalnya laptopnya juga lagi error nih. Nah, Bapak Ibu, dari ayat 11 dan 12 kita lihat di ayat 11 dan 12 tadi dikatakan apa? Aku tidak ada lagi di dunia ini, tapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu. Nah, apa yang menarik dari ayat 11 dan 12 ini sebenarnya? Nah, dalam wacana perpisahan kita selalu menjumpai, maksudnya ya, kalau setiap kali perpisahan kita selalu menjumpai di mana dorongan Yesus sama muridnya berdoa dalam namanya. Dalam setiap acara perpisahannya, ketika Tuhan Yesus mau meninggal ya, makanya wafat, dia mengadakan perjamuan makan malam juga dengan berdoa, dorongan kepada Yesus agar muridnya berdoa dalam namanya. Ketika dia ketika dia harus berdoa sendiri, ketika mengajarkan murid-murid berdoa Bapa kami, juga selalu mengajak para murid untuk berdoa bersama. Ketika dia naik ke atas, ke tempat yang sunyi, ke tempat yang selalu hening, nah sebenarnya itu selalu ada dorongan buat murid. Tapi murid-murid kan tidak paham ya. Mungkin juga sama seperti kita, karena dia yang begitu dimuliakan, yang begitu tinggi ya, kita juga tidak memahaminya. Kita belum menemukan kebenaran dan keselamatan itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mendoakan para murid-muridnya. Kelak nanti mereka akan diutus. Nah, dalam doa terakhir permohonan yang diselamatkan kepada Bapa dan rumusan dalam namaku diganti menjadi dalam namamu. Di ayat 11-12 tadi. Yang mau menunjukkan bahwa ini loh relasi kita. Ini loh relasi Bapa. Bukan hubungan saya saja. Tapi kalian juga mempunyai hubungan dalam namamu. Menyampaikan kepada Bapaknya. Dia ungkapkan semua apa yang ingin disampaikannya. Dengan doa yang panjang di satu perikop itu. Nama itu adalah nama yang dinyatakan oleh anak. Antara nama Bapa dan nama Yesus. Yang memperlihatkan suatu hubungan timbal balik antara Yesus dan Sang Bapa. Kalau kita baca doa itu. Bagaimana dia berdoa, mengungkapkan relasinya, bagaimana hubungannya. Sebenarnya itu membuat kita juga belajar ya, Bapak Ibu, sebenarnya. Bagaimana sih kita mengungkapkan mempunyai seorang Bapa, bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita, bagaimana kita, ini loh, kita percaya. Sebenarnya kita mau diajak bagaimana menunjukkan, ini loh hubungan kita punya seorang Bapa untuk keselamatan kita, keselamatan kekal kita. Nah, dalam doa Yesus,
dan Yesus tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Di ayat 12, bayangkan ya Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun daripada murid-muridnya itu yang binasa, supaya mereka digenapi dalam kitab suci. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu, belum terjadi Tuhan Yesus sudah mendoakan para muridnya. Nah, satu nih yang menarik. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang memang harus binasa. Kemudian dilanjutkan supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Yang binasa dia. Ini menunjukkan mengacu kepada Yudas yang menyerahkan Yesus. Menarik ya, Bapak Ibu, makin menarik kita lihat bahwa wow, belum terjadi Tuhan Yesus sudah mendoakannya loh. Walaupun dia berkhianat, walaupun dia melakukan sesuatu yang sangat bertentangan, mungkin Yudas juga bertentangan dengan hati nuraninya sendiri kan. Akhirnya dia menyesal dan juga bunuh diri. Ya, mungkin juga dia merasa, oh setelah saya menyerahkan Yesus kan punya kuasa ya, bisa menghidupkan orang, bisa menyembuhkan orang. Mungkin nanti kalau saya serahkan dia, nanti dia bisa bebaskan dirinya. Ternyata tidak bisa ya, tidak bisa. Tuhan Yesus tidak hanya diam, tidak berkata-kata, tidak melakukan apa-apa. Yudas pun kaget. Mungkin dia pun tidak menyangka bahwa, wow, ternyata Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa yang dia tidak pikirkan. Nah, coba bayangkan doa ini sudah menunjukkan apa yang akan terjadi. Tapi bisa juga bermakna bahwa orang yang ditentukan untuk menerima keadaan tertentu itu, ya ungkapan itu sama bisa juga maksudnya orang-orang yang ditentukan lah. Maksudnya bukan cuma Yudas, tapi ada orang-orang lain yang ditentukan. Ini karena penulis Injil Yohanes cuma mengungkapkan bahwa ini loh sebenarnya makna ini ditujukan. Tapi beberapa ahli juga menulis ya atau berpendapat lah, mereka mengungkapkan teori mereka atau ditentukan bahwa keadaan itu bukan hanya ada seseorang yang ditentukan. Nah, itu bisa juga kita lihat di 2 Tesalonika bab 2 ayat 8. Nah, ketika diterangkan, ketika penulis memakai bahwa dia itu mengacu kepada Yudas, dia menerangkan bahwa yang menjadi fokus bahwa orang tersebut dijadikan sebagai paradigma kejahatan manusia. Sebenarnya kalau kita mau belajar, jadi sebenarnya kita juga tidak harus membenci Yudas atau Yudas memang jahat ya. Mungkin kalau anak-anak sekolah atau yang SD kita ya Tuhan Yudas jahat ya menyerahkan kepada Yesus, diserahkan, Yesus tidak bersalah. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam makna dari kitab suci sendiri, sebenarnya kan mau menunjukkan bahwa ini loh ada suatu kejahatan manusia. Kejahatan itu pasti kita tahu, pengkhianatan ya. Ada, itulah dosa. Sama dengan dosa asal juga ya, kalau kita bicara tentang Adam dan Hawa, inilah dosa juga yang mau ditunjukkan bahwa pengkhianatan itu ada. Dan sampai hari ini ada. Kita kembali lagi bertanya kepada diri kita sendiri, pengkhianatan, banyak nggak orang-orang dikhianati? Ada nggak peristiwa yang mengkhianati kita gitu, peristiwa atau kejadian yang mengkhianati kita? Ada nggak yang terjadi? Nah, sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa ada loh pengkhianatan, kejadian itu ada dari dulu sudah dikatakan seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya yaitu saya mau kaitkan lagi tadi ayat 11 dan ayat 12 ya. Bapak Ibu, kita mau lihat bagaimana kaitannya tadi. Dikatakan bahwa Yesus selalu berdoa, hubungannya menunjukkan relasi. Sekarang kita mau lihat kaitan ayat 11 dan ayat 17. Ada dua kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu kata jagalah dan kuduskanlah. Saling berkaitan dan kita lihat ada kata jaga, ada kata kuduskan. Nah, di sini kita mau lihat sebagai suatu penguatan. Ya, sebagai penguatan bagi siapa sebenarnya? Bagi jemaat. Ya, bagi jemaat dari ancaman dari dunia luar sebenarnya. Jagalah, kuduskanlah. Dua kata itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa ada kaitannya sebagai memberi kekuatan ya sebenarnya. Memberi kekuatan kepada jemaat. Nah, itu kita bisa lihat di 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes bab 2 ayat 24. Itu kita bisa lihat bagaimana Yohanes mau menyampaikan bahwa ini adalah kekuatan bagi para jemaat dari
ancaman dari luar. Nah, tujuan. Sebenarnya ada kata jagalah, ada kata kuduskanlah. Pasti punya tujuan. Kenapa kata-kata itu ada dua, jagalah dan kuduskanlah. Mereka punya tujuan. Apa yang mau disampaikan sebenarnya ya Yohanes, bahwa kata-kata itu punya tujuan. Tujuan itu apa? Supaya mereka itu dipelihara dari dunia. Seperti doa Yesus tadi ya, peliharalah mereka. Nah, adalah supaya mereka itu menjadi satu. Tujuannya menjadi satu. Jadi peliharalah mereka. Tuhan Yesus mendoakan loh para murid itu. Peliharalah mereka supaya mereka itu menjadi satu. Ya, mereka menjadi tim seperti itu. Jagalah dan kuduskanlah mereka dengan dipisahkan dari dunia. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu, dipisahkan dari dunia. Mereka dapat mengalami kerekatan sebagai suatu umat. Artinya bukan dipisahkan dari dunia, terus jadi tiba-tiba berubah seperti Tuhan Yesus, bukan seperti itu maksud Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, maksudnya pisahkanlah mereka supaya tidak mengalami kerekatan sebagai suatu umat. Nah, yang mendapat dasar dalam kesatuan Bapa dan Anak. Jadi sebenarnya mau disampaikan bahwa jagalah mereka, kuduskanlah mereka, dengan cara peliharalah mereka supaya tidak ada kerekatan ya, tidak ada kerekatan di antara mereka sebagai suatu umat yang suatu kerekatan sebagai suatu umat, tapi yang punya dasar gitu. Ya, mereka punya dasar bahwa dalam kesatuan itu adalah mereka kesatuan Bapa dan Anak. Pelihara mereka menjadi satu rekat supaya mereka merekat menjadi suatu umat, supaya mendapat dasar bahwa kesatuan mereka itu adalah kesatuan antara Bapa dan Anak. Makanya Tuhan Yesus mendoakan bahwa para murid itu bisa menjadi satu kesatuan, punya kerekatan di antara sebagai umat ya. Jadi murid-murid itu kan sebagai umat juga. Dia mau punya kerekatan sebagai umat, tapi menjadi dasar landasannya adalah sebagai Bapa dan Anak. Jadi pengen satu kesatuan itu mereka saling membantu, saling menguduskan, saling menjaga sebagai relasi Bapa dan Anak dalam doa Tuhan Yesus itu. Nah, Tuhan Yesus minta supaya Allah menjaga mereka, supaya mereka juga taat juga kepada Allah. Terus di dunia ini ya, maksudnya taat juga kepada Allah, walaupun di dunia ini juga yang banyak yang memusuhi mereka. Kita tahu ya murid-murid setelah pergi mewarta ke seluruh dunia, kita lihat, nah banyak juga yang tidak menyukai mereka, yang memusuhi mereka. Sampai juga kita tahu 12 rasul itu kan kita tahu bagaimana peristiwa yang menimpa mereka. Setelah itu diakon-diakon juga semua yang mewartakan kerajaan Allah itu semuanya juga sebagai seorang martir. Nah, di dunia juga banyak yang memusuhi mereka. Nah, di ini kita mau ketika kita lihat mereka dimusuhi, ketika mereka dihina ya, mereka harus mati sebagai seorang martir, itu menjadi satu kesaksian sebagai martiria. Itulah semua yang mereka lakukan, murid-murid yang didoakan oleh Tuhan Yesus, yang nanti akan menjadi seorang martir, itulah sebagai jalan kesaksian bagi kita. Jadi murid sendiri itu menjadi saksi ya, yang nyata dalam hidupnya mewartakan, dan kita tahu ya, saksi mati kita lihat seperti Petrus sendiri disalib terbalik, Andreas disalib silang, yang lain-lainnya banyak peristiwa-peristiwa mengeri juga. Para murid tidak mudah, mereka harus menjadi seorang martir, itulah yang menjadi kesaksian mereka. Tuhan Yesus pun mendoakan mereka, jagalah mereka dan kuduskanlah mereka, peliharalah mereka supaya menjadi satu. Ya Bapak Ibu, itu kita kaitkan kata-kata di ayat yang menarik ya, yang menarik buat saya itu di ayat 11 dan 17, di ayat 11 dan 12 yang bisa kita kaitkan bagaimana Tuhan Yesus itu udah berdoa tapi belum terjadi, tapi Tuhan Yesus doakan muridnya supaya tetap satu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Benar kan? Bapak Ibu tahu mereka 12 rasul setelah hari Pentakosta mereka mewartakan ke seluruh dunia, dan mereka tetap menjadi satu. Satunya yaitu mewartakan Yesus, tidak mewartakan yang lain-lainnya.
mereka tetap menjalankan tugas, misi, dan perutusan mereka. Baik orang-orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Bahkan Paulus sendiri juga mewartakan Tuhan, mewartakan Injil, ya, mewartakan kerajaan Allah itu sendiri. Nah, coba bayangkan ya, Bapak Ibu, doanya itu belum terjadi, baru di Injil Yohanes perjalanannya juga belum begitu lama, tapi Tuhan Yesus sudah mendoakan buat murid-muridnya kelak kemudian, apalagi di ayat 20-24. Lebih jauh lagi, karena doanya setelah Tuhan Yesus wafat ya. Nah, ini kan doa Yesus yang ayat 11-19, doa Yesus ketiga ada di dunia. Nah, kita lanjut ke ayat ke 23. Nah, kita lanjut ke ayat 18 dan 19. Di sini menarik. Dikatakan meskipun Yesus meninggalkan dunia, dia mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Sebagaimana Bapa mengutus dia ke dalam dunia. Mereka tetap berada dalam dunia dan harus berhadapan dengan dunia yang memusuhi mereka. Nah, sebenarnya mau ditunjukkan apa nih sebenarnya Bapak Ibu yang menarik dari ayat 18-19 ini, yang mau ditekankan bahwa mereka tetap setia di dalam perutusannya. Sebenarnya ya, yang mau disampaikan Tuhan Yesus sebenarnya mau setia dalam perutusan mereka. Mereka tidak seperti jemaat Qumran yang meninggalkan Yerusalem, sehingga mereka terpisah secara fisik. Karena orang-orang jemaat Qumran kan tidak senang ya dengan aturan-aturan yang baru. Mereka juga punya keyakinan sendiri. Mereka pergi meninggalkan tempat tinggal mereka dan mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka hidup di gunung dan mereka hidup dengan aturan mereka sendiri. Nah, sedangkan di sini Tuhan Yesus tidak mau, mereka tetap maunya para murid tetap menjadi satu walaupun mereka banyak yang memusuhinya. Nah, dalam pemikiran Injil Yohanes sebenarnya mau dikatakan ya. Nah, dalam pemikiran Injil Yohanes sebenarnya kekudusan itu tidak dibayangkan dalam arti secara fisik atau terpisah dari dunia, tetapi lebih sebagai ketidakserupaan dengan dunia dan nilai-nilainya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi Yohanes pengen menunjukkan kenapa sih dia menyinggung, kenapa harus dibandingkan bahwa mereka itu harus setia walaupun mereka tuh harus berhadapan dengan dunia yang memberi mereka, tapi mereka tidak akan pergi. Nah, mereka setia. Nah, kita lihat kesetiaan Petrus sendiri atau murid-murid yang lain sendiri, mereka tidak pernah meninggalkan tugas utusan mereka ya, sampai mereka harus menjadi seorang martir. Berbeda dengan jemaat Qumran, dibandingkan dengan jemaat Qumran oleh Yohanes, bahwa Yohanes mau melihat bahwa kekudusan itu jangan kita bayangkan secara fisik, bahwa ya udah saya akan mewartakan Injil, setelah itu ya sudah, kalau saya tidak cocok dengan mereka, saya akan meninggalkan mereka, saya akan terpisah. Itu tidak seperti itu, tetapi lebih mereka murid-murid itu ketidakserupaan dengan dunia. Jadi tidak serupa dengan nilai-nilai atau hukum-hukum yang ada di dunia. Itulah beda dari orang-orang Yahudi yang lain yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Menarik ya Bapak Ibu sebenarnya. Bayangkan belum terjadi, tapi Tuhan Yesus sudah mendoakan mereka begitu jauhnya. Ketika dia belum wafat ya. Ketika dia belum wafat, dia sudah mendoakan seperti itu. Nah, saya mau sampaikan, kita bahas ini. Nah, mau dikatakan, kebalik. Nah, mudah-mudahan dari awal dari pengantar, dari makna kita pahami makna dan kaitan-kaitan dari ayat-ayat yang menarik di ayat 11-12, di ayat 11 dan 17, ayat 18-19 yang menarik bahwa mengatakan sebenarnya Yohanes mau menyampaikan bahwa mereka murid-murid itu beda. Nah, akhirnya saya mau tarik satu kesimpulan dari perikop ini, yaitu pertama, memberikan penguatan bagi jemaatnya yang terpukul di dunia. Artinya, mereka, kita tahu ya, para murid mereka tentu saja tidak membayangkan ya sebelumnya bahwa ketika mereka mengikuti Yesus, pasti berimbas pada keluarnya mereka dari persekutuan
orang-orang Yahudi dari Israel. Karena kan ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya kan mereka, nah itu supaya mereka diberi penguatan. Tuhan Yesus mendoakan mereka. Yang kedua tentang identitas mereka. Identitas mereka juga menjadi masalah yang serius. Tapi dengan meyakinkan mereka bahwa mereka sudah bersatu, ya mereka ditetapkan sebagai umat Allah. Jadi mau menunjukkan bahwa kita ini satu kesatuan. Kita ini adalah sebagai umat Allah yang selalu disertai oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun memang identitas kita beda. Kita tahu ya Bapak Ibu ya bagaimana perjalanan murid-murid juga identitas mereka ketika Yesus mau disalib juga kan identitas mereka seperti Petrus yang menyangkal. Nah itu dikenali dari pakaiannya aja. Oh engkau adalah salah satu muridnya. Identitas-identitas itu juga serius buat mereka kan. Sebenarnya merupakan ancaman juga bagi mereka. Makanya Petrus juga selalu menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus seperti itu. Tapi mau dikuatkan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah mendoakan mereka gitu ya. Sudah mendoakan mereka termasuk identitas mereka itu bahwa kamu ini adalah pengikut saya, kamu ini adalah murid saya, bahwa kamu akan nantinya juga dibenci oleh dunia. Tapi jangan pernah takut karena kamu berada dalam satu kesatuan. Nah, inilah penguatan bagi para murid sebenarnya ya. Penguatan bagi para murid dari doa Yesus itu sendiri yang mau disampaikan. Nah, yang keempat, kita mau lihat bahwa kita percaya bahwa harapan Tuhan Yesus dalam doa itu tidak hanya berlaku bagi para muridnya. Kita mau percaya nih Bapak Ibu dari perikop 1 tadi kita sampai 19 kita mau percaya bahwa doa itu bukan hanya buat murid-muridnya sebenarnya. Ya kan? Kita mau percaya bahwa doa itu juga untuk berlaku bagi kita sekarang ini. Apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kemuliaan Allah Bapa, relasi kita dengan Bapa, bagaimana cara berdoa kita dengan Bapa, bagaimana kita juga berdoa buat murid-murid ya, buat murid-murid berarti kita berdoa juga buat orang lain ya, buat orang lain. Nah, kita mau percaya bahwa doa itu buat kita semua yang kita percaya kepadanya, dia tidak akan sampai hati meninggalkan kita juga ya. Tidak meninggalkan kita yang tengah berjuang, yang kita di dunia ini bahwa kita ini tidak sendiri. Ingat, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, bahwa dia tidak akan meninggalkan kita, kita tidak akan sendirian di dunia ini karena kita tahu kita adalah gereja yang bersiara, gereja yang masih bersiara di dunia ini. Makanya tidak henti-hentinya juga kita diajari bagaimana kita juga membina relasi kita juga diajak berdoa. Itulah harapan dari Tuhan Yesus sendiri dari perikop ini. Jadi doa ini kalau kita baca, mungkin dari minggu lalu ya Bu Elis juga sudah sampaikan bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Kita refleksikan ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita juga berdoa itu buat kita. Bagaimana Tuhan Yesus mendoakan kita, bagaimana mau menunjukkan relasi kita juga, supaya hubungan kita juga makin dekat dengan Allah, dan juga kita tahu kita selalu didoakan oleh Tuhan Yesus dan kita tidak sendirian. Nah, refleksi malam hari ini, saya mau ngambil ya beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa nih merefleksikan diri kita sendiri. Apakah kita juga saat ini ya kita bisa secara aktif mendoakan persatuan atau keberhasilan bersama kita dalam komunitas. Ya, komunitas dalam keluarga seperti yang Yesus lakukan dalam doa ini. Apakah kita juga bisa secara aktif? Bagaimana Tuhan Yesus punya kerendahan hati berdoa setara dengan kita dan mendoakan murid-muridnya. Jadi membawa relasi, menunjukkan relasinya dengan Allah, menunjukkan bagaimana dia mendoakan orang lain, mendoakan murid-muridnya. Apakah kita juga bisa seperti itu? Kita punya relasi yang baik dengan Allah, kita punya relasi satu kesatuan, tapi kita juga berdoa buat komunitas, buat keluarga, seperti yang Yesus lakukan. Itu kita coba refleksikan dalam diri kita. Yang kedua, refleksi apa yang bisa kita temukan lagi. Bagaimana kita dapat memperkuat ya Bapak Ibu ya hubungan kita dengan Allah,
melalui doa yang penuh keyakinan dan persekutuan dengannya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita ya, bagaimana hubungannya dengan Allah yang penuh kemuliaan, bagaimana dia sendiri juga sebagai kemuliaan, bagaimana dia mempererat hubungannya dengan Allah melalui doa dan pasti keyakinannya. Yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan dari perikop ini? Apakah kita mampu? Nih Bapak Ibu ya, menempatkan kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Sebagaimana yang Yesus lakukan. Kita tadi lihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa, ya, bagaimana bebaskanlah dia dari yang jahat, bebaskanlah ini, lindungilah mereka di setiap perutusannya. Begitu tulus, begitu ikhlasnya doa Tuhan Yesus itu bagi para muridnya. Apakah kita mampu juga menempatkan kepentingan kita sendiri ya, kepentingan kita, kepentingan sesama di atas kepentingan diri kita sendiri. Apakah kita mampu melakukan hal itu? Itu kembali kita merenungkan bersama-sama. Termasuk saya juga setelah membaca perikop ini ya Bapak Ibu, saya merasa benar ya Tuhan Yesus itu kadang kita berdoa terlalu ya, ini kan sesuai dengan keinginan kita ya, kadang Bapak Ibu, Tuhan saya ini mau ini, tapi kadang kita lupa mendoakan juga buat sesama, atau ketika kita jangan mendoakan komunitas kita, kelompok kita, kadang kita juga tidak lupa karena mungkin juga banyak ya, seperti makanya doa ini mau menguatkan kita juga, bukan cuma menguatkan para rasul, karena kita juga pasti banyak dengan masalah-masalah atau masalah-masalah yang kita hadapi, tapi lihat doa dari Tuhan Yesus sendiri, mau tetap, yuk kita berdoa juga buat sesama, yuk kita berdoa juga buat keluarga, yuk kita berdoa juga buat komunitas. Padahal Tuhan Yesus sendiri kan sebenarnya kalau doa itu kenapa dia tidak mendoakan diri sendiri, sedangkan dia tahu apa yang terjadi nanti, malah dia mendoakan para murid padahal sesuatu hal yang belum terjadi, tapi dia sudah berdoa dengan doa di ayat 11-19 itu. Nah, ini yang saya bisa sampaikan di malam hari ini, bagaimana makna doa Tuhan Yesus di malam hari ini bisa membawa refleksi bagi diri kita sendiri juga, bagaimana kita memaknai bahwa Tuhan Yesus sendiri begitu peduli ya sebenarnya, bahwa selalu mendoakan murid-muridnya yang tidak tahu apa-apa, murid-muridnya yang belum mengalami sesuatu apapun juga, tapi sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau mengajak kita juga, yuk kita berdoa apapun juga, tapi kita penuh kerendahan hati, kita tahu bahwa waktu kita juga bukan waktu kita ya, tapi waktu Tuhan. Semua yang Tuhan Yesus ajarin sebenarnya mau menguatkan kita juga, supaya kita tetap punya relasi, kita tetap juga punya relasi dengan Tuhan, dan relasi kita juga dengan sesama, sehingga hubungan kita dengan Tuhan juga baik, hubungan kita juga dengan sesama baik. Nah, malam hari ini tentang perikop makna doa Yesus ini mudah-mudahan bisa membawa suatu refleksi bagi kita, sehingga kita punya relasi atau hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan Allah sebagai Bapa dan Anak. Saya coba stop share. Oke. Oke. Mana ya? Berta, aku kembalikan lagi tongkat estafetnya kepada dirimu. Oke, makasih Bu Lydia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang mau berbagi sharing ini? Silahkan. Ya, siapa tahu ada yang menarik. Silakan, Betty. Lydia, selamat malam. Terima kasih sekali. Paparanmu sangat luar biasa. Kalau di dalam doa Bapak kami ini memang beda dengan doa Bapak kami ya. Dari uraian ayat 11-19 ini, bagi saya sungguh saya merasakan kesedihan loh. Seolah-olah kayaknya kita tuh Yesus mau meninggalkan saya gitu ya. Kan ini minggu-minggu ini kan Injilnya itu Injil
perpisahan terus gitu yang diungkap ya. Tapi saya mendapat peneguhan dari kamu punya uraian tadi, Lolidia, bagus sekali. Jadi kita itu Yesus tidak meninggalkan kita. Kita tetap dipelihara, bahkan dipersatukan dengan Bapa supaya erat sekali kita hubungan kita dengan Allah Bapa sampai nanti pada waktu hari Pentakosta Roh Kudus benar-benar dicurahkan kepada kita dan Yesus tetap menyertai kita. Allah Tritunggal itu tetap menyertai perjalanan hidup manusia selama kita masih belum pulang ke rumah Bapa. Terima kasih banyak Lydia, bagus sekali. Saya sangat terinspirasi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Edi. Bu Edi. Karena kita masih yang bersiara ya, Berta ya. Kita kan adalah gereja. Karena Tuhan Yesus kita semuanya adalah umat. Kita ini murid-murid. Kita pun di sini dalam komunitas sebenarnya kita adalah umat. Yang itu adalah gereja. Kita ini adalah gereja kecil. Nah, gereja kecil kita lah yang bersiara ini. Nah, makanya ketika saya membaca perikop ini, wow, menarik. Kenapa Tuhan Yesus itu udah berdoa sebelumnya, tapi kita kan manusia kadang ya nggak paham gitu. Setelah peristiwa salib, baru, oh iya, inilah. Sama seperti saya, berarti saya baru, ya ampun setelah baca, gila Tuhan Yesus belum ini sudah mendoakan perutusan buat para murid. Para murid mungkin waktu itu nggak ngerti, apa sih yang didoain ya? Orang nggak kenapa-napa ya gitu ya berarti. Lah dia udah gitu berilah mereka kekuatan, berilah mereka begini, berilah apa. Nah kita tahu murid-murid itu sebagai martir ya takut juga sih kita kan nggak akan seperti martir itu ya nggak mau disalib terbalik ataupun disalib di sila nggak mau saya juga nggak berani tapi kalau penderitaan yang mereka alami mungkin ada yang kita alami tapi itulah doa itu sebenarnya kekuatan buat bukan cuma buat murid sebenarnya, tapi buat kita juga sebenarnya. Bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita dan dua peristiwa yang menarik di pengantar tadi bahwa sebenarnya sama, itu sama, itulah perutusan dengan tugas-tugas yang ada loh, tidak berakhir ya Bu Eti, sampai sekarang kita pun nabi, iman, dan raja, itu pun dia lakukan para murid dan sampai hari ini kita pun melakukannya. Makasih Bu Eti atas sharingnya. Luar biasa Lydia, terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi Bu Maria? Adakah tanggapan atau sharing mau disampaikan buat kita-kita semua? Baik, terima kasih Sis Lydia atas paparannya. Ini saya catat-catat nih. Dikit-dikit ya biar nambah-nambah ini kosakata. Ini saya hanya mau sharing mengenai komunitas ya. Saya mau cerita sedikit singkat aja. Saya ini masih masuk dalam komunitas devosi kerahiman ilahi. Itu diawali dengan kesaksian beberapa orang yang sembuh ya, yang selamat tidak dari COVID-19 yang menyeramkan itu. Dan dari hal-hal dari kesaksian mereka itu kami berkumpul dalam satu komunitas, jadi mendoakan semua yang sakit dan semua yang sudah berpulang. Jadi bagi saya merasa itu suatu rahmat buat saya. Maksudnya suatu kesempatan yang kadang orang pikir, oh cuma doa kok. Karena ini doa ini saya nggak pernah doain devosi ini, nggak pernah kerahiman lain itu. Saya nggak kenal sama sekali, saya hanya tahu rosario ya. Tapi ketika saya diajak bergabung dan saya mulai untuk mendoakannya, itu seperti suatu panggilan yang menyatakan, oh baiklah kita mendoakan sama-sama ya mereka yang sakit, yang membutuhkan penyembuhan, dan semoga juga arwah-arwah yang sudah dipanggil diterima dalam kerajaan Allah. Bagi saya menjadi satu komunitas itu adalah suatu suatu kebahagiaan juga karena di sana ada segala suka duka, segala masalah, segala apa juga kita bisa sampaikan di sana. Jadi bagi saya mendoakan orang baik yang bagaimanapun keadaannya itu baik, sangat baik gitu. Jadi kalau dibilang di sini adalah bagaimana Yesus saja mendoakan muridnya, bagaimanapun kita sebagai orang yang dalam tanda kutip kita selamat ya, recovery dari pandemi itu, kita ya pantaslah untuk mendoakan mereka yang sangat membutuhkan.
Ya, demikian, Lydia, tambahan saya. Thank you. Makasih Bu Maria. Ya, sama-sama. Yuk, yang lain silahkan. Ini ada Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri. Sharing Bu Maria menarik ya, Tisberta sebenarnya. Kalau sharing Bu Maria tadi tentang mendoakan, saya teringat tentang COVID sebenarnya. Nah, di saat COVID itu sebenarnya tantangannya banyak, benar Bu Maria, banyak ya. Kita nggak tahu mau bikin apa. Di saat itu mendoakan ya, kita belajar mendoakan orang-orang sebenarnya itu berarti sudah diajarkan Tuhan Yesus dari dulu ya Bu Maria, ya kan, dengan cara perikop ini sebenarnya ini loh, kita doakan sesama kita. Aku doakan, padahal ini aku sebenarnya kan kalau dipikirkan ya dengan seorang guru, seorang imam agung, seorang yang ya kalau dibilang ya punya jabatan lah. Tapi mau gitu loh. Yuk, saya doakan kamu. Walaupun saya tidak tahu, kemudian ya murid-murid pun tidak tahu nih dia didoakan apa tidak. Artinya kan murid yang pernah tahu didoakan apa tidak. Kalau kita mendoakan orang, orang-orang juga tidak tahu. Oh, saya didoakan sama Bu Maria apa tidak? Saya tidak tahu ya. Iya. Tapi dengan peristiwa Tuhan Yesus mendoakan itu, tapi lihat betapa doa itu terwujud, kita lihat ya, terwujud gitu. Nah, murid-murid tetap bersatu, murid-murid tetap bertahan, murid-murid tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir, sama seperti yang dia doakan, ya kan, di doa hari ini. Ya. Tapi dia doakan saat di hidup ya, Bu Maria, ya benar, di saat dia hidup. Dia tidak doakan setelah itu yang 20-24, 24 sampai itu, yang ayat 20 sampai 24 itu sudah makna yang doa, sudah untuk doa setelahnya. Kalau ini kita berbicara bagaimana dia mendoakan di saat dia masih hidup. Jadi sebenarnya ketika kita mendoakan komunitas atau teman-teman, ya mereka nggak tahu nih sebenarnya, tapi ada nggak sesuatu yang terjadi? Bisa saja dia sembuh. Nah, seperti ini, ketika Tuhan Yesus berdoa buat murid-murid, murid-murid bisa setia sampai akhir, melaksanakan tugas. Mereka berani beramal, ya kan? Padahal dengan doa yang memang Tuhan Yesus, murid-murid ya, ketika saya jadi murid, mungkin saya juga tidak paham. Ngapain ya, dia doa apa ya? Orang diutus-utus tidak tahu diutusnya apa. Nah, ini menarik, makanya saya kaitkan bahwa cerita Bu Maria menarik bahwa iya ya, ketika kita mendoakan orang itu kan nggak tahu kita doain apa tidak. Tapi walau secara pribadi kita mendoakan mereka, tapi kita lihat membawa pengaruh nggak? Membawa pengaruh gitu loh, bisa terjadi mujizat. Jadi ini juga meyakinkan iman kita juga. Tuhan Yesus coba belum terjadi ya Bu Mar, dia belum terjadi, tapi dia doakan murid-murid. Nah, murid-murid akhirnya setelah Pentakosta setia sampai akhir, diberi kekuatan. Nah, mereka tidak takut. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Semua kata-kata itu adalah kebenaran. Makanya tadi di perikop ini, satu ada peristiwa salib yang menyatakan suatu kebenaran dan dia katakan keselamatan kekal. Nah, itu yang menariknya di situ. Makasih Bu Maria. Sama-sama, Kita bisa kaitkan dengan doa itu. Saya dapat lagi peneguhan di malam hari ini. Makasih. Makasih juga. Ada masih mau yang sharing? Kita ada 2 nih. Teman-teman ada yang tersentuh mungkin ya dengan doa, atau ya malam hari ini saya dapat banyak dari sharing Bu Eti, saya belajar juga, Bu Maria juga, bahwa doa itu, kita mendoakan orang itu ada mujizat yang kita dapatkan. It's good. Yeay. Ada yang lain nih Bapak Ibu bisa memberikan peneguhan juga buat kita dengan memaknai Tuhan Yesus sendiri, doa itu sendiri sebenarnya membawa peneguhan jauh lebih dalam ya buat peristiwa itu. Kalau sekilas kita baca memang kita nggak paham sebenarnya. Kalau kita baca Sabtu sampai itu apa sih ya, ya udah dia doain buat murid-muridnya aja biasa seperti itu. Tapi kalau kita dalamin, kita pahami betapa sedihnya juga, lihat sebelum dia meninggal gitu ya, sebelum dia wafat, ketika dia bangkit, dia pun nggak pernah meninggalkan kita sampai hari ini pun juga. Nah, itu kita percaya dengan iman kita. Gitu. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau disampaikan? Ya, Sis Berta ya. Ya, silakan. Yang lain ada Halo, Bu Komandan. Komandan. Ibu Komandan belum keluar nih. Ibu Komandan, ayo Komandan.
Kalau komandan muncul, Buka. amin. Iya, Penyemangat. doa doa itu ya sebenarnya kalau kita sudah apa ya eh, sampai tahap bisa mendoakan orang dalam doa bukan hanya doa untuk pribadi itu sebenarnya sudah levelnya sudah naik ya kan biasa kan kita doa buat kita terus kan ya dari A sampai Z seperti mama saya pernah bilang tambah tua doa tambah panjang terus doa anak doa menantu doa cucu terus kan tapi sebenarnya memang kita harusnya mendoakan orang. Jangan fokus kepada diri kita, self-center gitu kan, pada diri kita. Gitu. Karena seperti Tuhan katakan ya, dia mendoakan murid-muridnya. Itu murid-muridnya kita kita ibaratkan kita gitu. Kita sudah didoakan sama Yesus. Yesus tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya, waktunya kita mendoakan orang, ya kan? Itu sebenarnya intinya seperti itu tuh. Hmm, Nah, sekarang kita renungkan level kita udah segitu belum? Karena jujur aja di eh, komunitas-komunitas itu doa panjang banget kan. Sampai doa pribadi aja disebutkan gitu loh. Dititipkan kepada orang untuk mendoakan keperluan dia apa coba dah lihat di lingkungan-lingkungan sampai kalau Rosario itu apa ya berlembar-lembar tuh minta doa ya kan sebenarnya kita dari hari ke hari selain hidup ke arah kekudusan, hidup untuk mendoakan orang, ya kan? Tapi bisa nggak kita seperti itu? Karena kita selalu mikir diri kita. Karena kita akhirnya merasa apa? Perlu berdoa untuk diri kita karena kita merasa kurang terus, ya kan? Kurang terus gitu. Jadi kita minta terus, mohon terus kepada Tuhan, ya kan? Coba kita belajar renungkan gimana dalam doa kita. Kita doakan seseorang, ya kan? Bahkan Romo aja kadang minta kita doakan loh, ya kan? Kita coba doakan para Romo kita, doakan orang sekeliling kita, gitu kan? Bagus sih para banyak komunitas yang mendoakan orang gitu kan, gitu loh. Sis Lydia, ini pemaparannya luar biasa sih, ya kan? Kita kan nggak sadar ya bahwa Yesus tuh udah berdoa buat kita ya. Yang kita tahu kan nggak salah sih kalau kita berdoa mohon untuk keperluan kita pribadi nggak salah sih ya cuman level kita coba kita naikin kita doakan orang pada setiap saat kita berdoa gitu Oh, ya. setuju, setuju Bros. Itu Hmm. jujur juga kadang saya juga sendiri kayak begitu banyak masalah, begitu banyak kesibukan, begitu banyak kepentingan. Artinya Tuhan tolong gini 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 kita jadi lupa gitu ya. Jadi hari ini juga sebenarnya kita ditilik doakanlah seseorang yang paling dekat misalnya dulu ya, yang paling dekat. Itu juga kita mendoakan keluarga itu dimulai dari keluarga. Keluarga kita berkembang komunitas. Nah, mungkin benar juga kata Bu Rosita kita naikkan lagi kita tingkatannya gimana kita bisa berdoa step by step kita naikin satu doa dua doa jadi lama-lama juga kita bisa jadi terlatih juga ya Bu Rosita kita berdoa sendiri kita juga berdoa buat sesama nah itu bahkan membawa mujizat bagi orang tersebut juga seperti itu Yesus mendoakan para murid Iya bersedia kayak setuju. kayak saya kan baru pergi nih ya komunitas suami saya itu semua tuh lintas agama bukan lintas agama sih kebanyakan Buddhis ya kan dan ada beberapa yang Katolik ada beberapa yang Kristen gitu cuman saya prihatin juga gitu loh nggak ada sama sekali tuh doa nggak ada sama sekali mau pergi naik aja mau makan naik aja makan saja gitu kan nah disitulah fungsinya saya walaupun saya nggak doa karena kalau saya doa ayo kita doa itu mereka merasa nanti kayaknya saya menggurui kan. Tapi saya pribadi saya doa untuk rombongan itu karena
isinya kan nenek-nenek sama om-om semua kan, udah tua-tua kan. Tapi mereka tidak doa. Bahkan yang saya prihatin, yang Katolik pun tidak berpikir untuk berdoa gitu. Itulah fungsinya kita mendoakan orang. Saya doakan rombongan mau berangkat. Saya doa pribadi, saya doakan tuh rombongan eh, mau pulang juga saya doakan gitu kan. Cuman saya belum bisa, ayo kita berdoa bersama. Saya belum bisa seperti itu karena saya tahu mereka itu nanti terganggu gitu dengan kita seperti itu ya kan. Itulah fungsinya kita berdoa selalu menjadi pendoa gitu ya. Karena saya bercermin eh, dari gini loh, bercermin apalagi seorang ibu penting sekali dia mendoakan anaknya, sangat penting, ya kan? Seperti belajar dari Monica, Santa Monica, ya kan? Bagaimana dia kewalahan dengan anaknya Santo Agustinus yang begitu liar, yang begitu penuh dengan maksiat lah hidupnya. Akhirnya bisa jadi uskup loh. Doa seorang ibu loh, ya kan? Makanya kalau ada ibu sering menghujat anaknya, doalah. Itu yang saya bercermin juga dari mama saya. Dia dari seorang Buddhis, begitu dia jadi Katolik, dia tidak pernah lepas dengan rosario. Dia doakan kita. Hidup kita, hidup kita dulu susah, ya, sampai keangkat loh. Pelan-pelan keangkat, kerjaan anaknya bagus gitu ya. Itu doa seorang ibu. Walaupun dia tidak mengerti iman Katolik itu seperti apa sih? Ya itu kan orang udah zaman itu kan orang zaman dulu yang juga belajarnya bahasanya Mandarin, ya kan? Dia belajarnya ke gerejanya bahasa Mandarin, dia nggak banyak ngerti, tapi dia berdoa untuk anak-anaknya. Itu makanya itulah kita ya daripada bolak-balik ke komunitas ini, pergi ke situ, KRK sini, nggak salah sih kalau ada waktu. Tapi doalah pribadi, doakan orang-orang di sekitar kita. Itu penting sekali. Itu lebih efektif daripada kita pergi ke ujung-ujung, KRK di mana, dipergiin, ya kan. Menurut saya kita udah lelah sampai tempatnya, doa kita nggak efektif. Tapi kalau kita adakan waktu untuk doa, merenung, berelasi dengan baik dengan Tuhan Yesus, itu lebih mantap. Itulah yang saya lagi belajar juga, ya kan? Makanya saya males tuh kalau pergi-pergi jauh-jauh kemana, ada KRK, penyembuhan. Ingat kan, saya mau cerita ya, ini ada satu komunitas kita ya, ada satu orang difabel, dia pergi ke KRK, KRK-nya nggak jelas, KRK apa, dia sudah buta, pendoanya mendoakan dia akan supaya matanya bisa eh, sembuh, dikucek-kucek akhirnya retinanya hilang, sekarang matanya gelap, ya kan? Itulah kita mesti hati-hati juga pergi ke tempat-tempat yang nggak jelas begitu, ya kan? Apalagi kalau kita tahu itu eh, bukan KRK Katolik, ya kan? Tapi banyak yang kita jajan loh, pergi kemana saja loh. Yang penting ada penyembuhan. Kalau kita di Katolik, kembali saya ingatkan, penyembuhan kita itu Ekaristi. Itu puncaknya Ekaristi. Itu penyembuhan di situ. Kenapa kita mesti jauh-jauh pergi ke ujung mana ada KRK? Makanya lihat kan, kalau KRK selalu rame penuh kan. Karena seakan-akan Tuhan tuh hadir hanya di situ. Padahal Tuhan hadir tiap kali misa Ekaristi. Itu penyembuhan. Itu loh. Ya, sharing saya. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih, Mangga. Doro. Yuk, silakan Iya, yang lain. Berta menyambung nih, sharingnya, Hah? Iya, Bu Eti, silakan. menyambung sharingnya, menyambung sharingnya Rosita bahwa betul doa pribadi, doa hening itu sungguh bagi saya itu sangat-sangat kita butuhkan. Ceritanya ketika saya itu kalau pergi dalam
traveling bersama seorang suster, suster CB ya, itu dia selalu berdoa rosario itu wajib. Jadi di dalam mobil selalu dia ajak kita berdoa rosario sampai selesai di tempat. Nah, ketika waktu itu saya pergi sendirian, nggak sama suster maksudnya ya, sama teman yang lain gitu, sama keluarga. Saya selalu ingat bahwa saya diem dalam hati, pokoknya doa minimal itu Bapa kami salam Maria terus saja sampai habis. Nah, ketika saya jalan-jalan ke di pinggir-pinggiran yang sangat-sangat rawan di daerah Sumatera Utara waktu itu, waduh, itu jalannya udah cuman pas-pasan dua mobil, bolak-balik dua arah gitu, itu kanan kiri jurang, serem sekali. Jadi di situ juga banyak kecelakaan. Terus ada yang bilang, kalau lewat daerah ini banyak sekali setannya katanya gitu. Itu Pak Haji yang ngomong loh. Jadi akhirnya eh, saya selalu ingat Pak Haji itu bilang, bukannya saya percaya omongan Pak Haji ya, tapi yang saya imani adalah bahwa doa itu betul-betul efeknya membawa impactnya itu menyelamatkan. Itu aja ya intinya. Jadi ketika banyak terjadi kecelakaan di daerah yang rawan itu, menurut ceritanya, rumornya orang itu, kalau kita berdoa di situ, itu segala macam malapetaka itu lewat. Jadi kita selamat. Ya, itulah sebabnya kenapa doa hening itu yang Rosita tadi bilang itu betul-betul sangat efektif menurut saya. Dan itu memang pengalaman pribadi saya, doa hening itu sangat perlu. Itu aja. Makasih ya, Ros. Ya, Bu Eti banyak pengalaman tuh gimana dia mendampingi anaknya Wawan, ya kan Bu Eti? Itu kita Iya, tak putus-putusnya ya Bu Eti ya, sampai betul. eh, sampai Tuhan menjawab Sampai akhir. ya. Sampai akhir. Mm-mm. Itulah saya suka apa ya, Berta tiap hari nih saya ketemu tiap pagi nih. Berta sharing dong Berta. Bagaimana Ekaristi itu merubah hidup kita? Eh, jujur sih ya, saya Ekaristi dulu itu karena kebiasaan sih sebetulnya. Rasanya kok kalau pagi nggak ke gereja tuh ada yang kurang gitu loh, kalau nggak Ekaristi. Jadi dan beberapa kali juga kan kadang kalau kita dengar orang tuh suka bilang persembahkanlah awal awal harimu pada Tuhan gitu kan. Ya udah jadi Ekaristi dan saya juga sempet Ekaristi itu mm, milih milih homo, jujur sih milih homo ya, soalnya kadang tuh di Kelapa Gading saya pikir udah tahu jadwalnya, hari Senin homo tunjung, hari Selasa homo homo sutu, hari Rabu siapa gitu kan, kok kayaknya kadang tuh homilinya kurang kurang kena gitu loh, kurang apa, jadi saya kadang juga saya pergi ke Yohanes Bosco pagi-pagi, cuman masalahnya kan butuh waktu lebih lama ya kalau ke sana kan, perjalanan lebih lama lah. Tapi entah kenapa eh, belakangan ini tuh saya pikir kok saya nggak butuh homilinya ya. Yang saya rindukan itu adalah saya pengen duduk diam, eh, ya ketemu Tuhan ya gitu. Bukan cari homonya lagi, homili mah masa bodoh lah saya bisa dengerin dari ORK, dari Oase Rohani Katolik, dari mana lah gitu. Saya cuma pikir seperti itu sih. Itu ya EKS itu ya sumber kekuatan aja lah buat saya, karena uh, kita hidup kan banyak sekali godaan ya di dunia sekuler ini, banyak banyak ya macam-macam ini. Soal lagi ya bisa memang hening belakangan ini. um, ada satu yang menarik, waktu itu saya sempat dengar dari Suster ya, saya kan ikutan ya, meditasi Kristiani juga. Ada seorang opak kalau nggak salah nanya, kenapa sih kita mesti meditasi gitu. Terus suster tuh enak banget ngomongnya ya, bapak ya kan. Dulu waktu kita masih semangat, masih apa tuh yang ngomong, kan kalau doa itu kita ngomong terus ya deh. Tapi kan lama-lama orang itu makin anjak khususnya tuh makin males ngomong. Ya udahlah, mendingan duduk diam, dengerin aja Tuhan yang ngomong.
Jadi itu hening tuh ya bermanfaat sih buat ya buat saya ya. Kadang juga kalau saya ada masalah atau apa kan ya, udahlah gue udah pusing nggak tahu mau ngapain mesti ini, udah aja kabur aja dulu sebentar, ambil waktu 5 menit atau ya, diem aja dulu. Dan itu kadang ya, bisa membawa pencerahan juga. Itu sih doa buat saya. Thank you. Ayo yang lain, silahkan. Kayaknya udah, Bet. Menarik nih sharing-sharingnya malam hari ini. Ayo, Bapak Ibu yang lain mungkin mau nanya atau gimana, kita sharing sama-sama. Banyak ya yang kita dapat dari dari minggu lalu sebenarnya kita sudah berbicara tentang doa Yesus, tapi malam hari ini kita mendalaminya lebih dalam lagi. Jadi kita paham sebenarnya apa sih yang perikop maknanya ini buat kita. Ternyata ya itu kita bisa lihat bahwa doa yang kita doa itu ya kita percaya bahwa sesuatu mujizat itu pasti ada. Nah, baik doa pribadi ataupun kita doa buat sesama dan Tuhan Yesus meminta kita berdoa buat sesama juga. Jadi kita juga tidak ya kita juga mungkin tidak supaya kita juga tidak bersikap egois ya. Bukan keinginan kita artinya gitu loh. Ya kita juga diharap berbagi gitu, berbela rasa terhadap sesama. Mungkin itu kesimpulan terakhir kita ya Berta ya, kayaknya. Iya, kayaknya udah nggak ada nih Bet. Udah aman, kayaknya Bapak Ibu udah paham nih dengan sekilas gitu juga. Saya juga nggak terlalu banyak ngambil perikop, sederhana, tapi mudah-mudahan bisa membawa refleksi bagi saya sendiri juga bagi Bapak Ibu di malam hari ini. Kita sama-sama melihat bahwa Yesus itu selalu sayang deh sama kita. Benar nggak, Ben? Dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah gitu. Kita percaya dia selalu ada dan apapun itu juga ya dia selalu bilang, ingat, aku sih selalu ingat kata-katanya itu, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya deh, I believe you. Cukup I believe you. Udah, kita jalani dengan kekuatan. Doa ini sebenarnya kekuatan juga ya. Kenapa? Ya dia doakan kita gitu loh. Tersentuh juga loh. Maksudnya, ih kok dia bisa ya doakan murid? Ayat kita lah murid-muridnya ini. Itu sih yang saya dapat malam hari ini. Tambahannya sedikit. Oke, Beth. Oke. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Semoga kita semakin dekat pada Tuhan melalui doa pribadi kita. Dan kita juga ya makin bersekutu bersatu bersama Tuhan. Oke, kalau sudah kita akhiri dengan doa penutup. Silahkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini. Terima kasih Bu Maria, Bu Rosita, dan Bu Eti juga. Sis Beta malam hari ini bisa sharing bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga bisa terkelitik, bisa membawa refleksi di malam hari ini supaya kita bisa saling mendoakan satu sama lainnya dan saling meneguhkan satu sama lainnya. Kita tutup dalam pertemuan ini dalam doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih untuk pertemuan kami di malam hari ini. Jadikanlah semua pembelajaran ataupun sharing ataupun yang kami dengarkan hari ini adalah suatu kekuatan bagi kami semua. Sehingga kami selalu menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang selalu punya kerendahan hati, yang selalu berjalan bersamamu dan percaya bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai kami semua. Ya Bapa, bimbinglah kami dan berkatilah kami di malam hari ini, di malam istirahat kami. Berilah kami kekuatan, berilah kami kesehatan, berilah kami kesembuhan, baik secara fisik maupun batin, sehingga besok kami kembali melakukan aktivitas kami masing-masing dan membawa kemuliaan dalam nama-Mu. Dan membawa doa kami bersama sesama kami, sehingga kami selalu dapat menjadi berkat bagi semua orang. Doa sederhana ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.